Kasus dugaan kekerasan di tempat penitipan anak di Yogyakarta tak hanya mengungkap pelanggaran serius, tetapi juga membuka celah pengawasan dalam pelayanan daycare. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana standar perlindungan anak benar-benar diterapkan di ruang yang seharusnya paling aman bagi mereka. Pemirsa, setiap orang tua hanya menginginkan satu hal sederhana, yakni memastikan kondisi anaknya dalam keadaan aman. Salah satu penitipan anak di Yogyakarta yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak justru berubah menjadi ancaman. Kasus ini pun menimbulkan ragam respon dari orang tua karena dampaknya terhadap psikologi perkembangan anak. Penggerebekan sebuah daycare di kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta membuka kembali sisi gelap bisnis penitipan anak di Indonesia. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru diduga menyimpan praktik yang jauh dari kata layak. Terungkap pihak pengelola daycare memasukkan 20 anak ke dalam satu kamar sempit. Tenaga pengasuh tidak terkualifikasi sehingga berujung pada penelantaran ekstrim. Kasus ini menyeret sedikitnya 13 tersangka, mulai dari pengasuh hingga pengelola yayasan. Penetapan tersangka ini menjadi titik terang dari dugaan praktik kekerasan yang terjadi di balik operasional sebuah tempat penitipan anak. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 53 anak terkonfirmasi menjadi korban dari total 103 anak yang pernah dititipkan. Sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Peristiwa ini memicu kemarahan publik, sekaligus meninggalkan trauma bagi para orang tua. Rasa cemas muncul, terutama bagi mereka yang sehari-hari harus mempercayakan anaknya kepada layanan daycare. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan ketika tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru diduga berubah menjadi lingkungan yang membahayakan. Kasus ini memicu kegelisahan di kalangan orang tua. Sebagian mulai mempertanyakan kembali keamanan layanan daycare. Kepercayaan pasti berkurang ya, otomatis karena kan kejadiannya nggak 1 kali 2 kali ya. Otomatis saya akan ngambil, bagi saya ya menurut pendapat saya, mengambil alternatif lain. Seperti mungkin akan saya asuh atau saya menitipkan ke saudara yang lebih saya percaya gitu ya. Yang mungkin ya biayanya nggak jauh beda dengan saya memberi kepada daycare seperti itu. Karena rasa kepercayaan itu akan berkurang kalau sudah pernah terjadi trauma kepada diri kita sendiri. Seperti itu sih. Selain itu kasihan juga ya sama anak-anaknya gitu. Karena dititipin di tempat yang salah kalau menurut saya ya. Lebih baik nitipin anak itu sama orang yang kita kenal terutama atau saudara gitu, jangan ke tempat yang begitu. Apalagi infonya itu belum dapat izin ya tempatnya. Nah, itu yang sangat disayangkan sih. Percaya kalau seandainya apalagi itu tahu-tahu belum berizin tapi udah banyak yang nitipin di situ. Berarti kita nggak tahu dong petugasnya udah sertifikat apa enggak atau bisa ngurus anak atau enggak gitu. Mayoritas korban merupakan bayi hingga balita dengan usia sangat rentan, mulai dari 0 hingga di bawah 2 tahun. Dampak yang tidak hanya fisik, tetapi juga menyasar kondisi psikologis anak di masa perkembangan krusial. Pada usia dini, anak seharusnya membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungannya. Namun, kekerasan justru memicu ketidakpercayaan, serta berisiko membuat anak menjadi penakut, menarik diri, hingga kehilangan rasa percaya diri di tahap perkembangan berikutnya. Kita mengacu pada teori Bronfenbrenner, anak tumbuh itu pada lingkungan terdekatnya itu lingkungan keluarga dulu, bapak, ibu, dan sebagainya. Tapi lingkungan yang lebih luas lagi adalah tetangga, lingkungan yang lebih lagi teman-teman, lalu sekolah, dan sebagainya. Sehingga itu semua itu adalah komponen yang membentuk anak.
Nah, anak ini di rumah sudah terbentuk, tapi kemudian kalau dia dimasukkan ke dalam lembaga atau apa, itu kan dia dibentuk juga oleh sana. Makanya kan harusnya ada kesamaan persepsi, misi, visi dari tempat yang kita titipkan dengan apa yang ada di rumah kita. Jadi perannya itu besar sekali. Kalau mau ditanya, kalaupun dia itu misalnya sekolah di taman bermain dan sebagainya, sekolah itu juga berperan besar sekali. Jadi orang tua yang saya harus garis bawahi, harus hati-hati memilih tempat. Jangan yang hanya yang murah, tetapi juga betul-betul itu menjamin kehidupan anak kita, termasuk stimulasinya. Maka orang tua harus sangat hati-hati dalam memilih tempat penitipan anak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa memilih tempat penitipan anak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Di tengah keterbatasan waktu, banyak orang tua bergantung pada layanan daycare. Namun, aspek keamanan dan kualitas pengasuhan harus menjadi prioritas utama. Nah, pemirsa, ada tips untuk Anda sebagai orang tua untuk memilih tempat penitipan anak yang aman. Yang pertama, lakukan riset mendalam. Apa saja sih yang perlu diriset? Yakni terkait dengan legalitas pembangunan dari tempat penitipan anak tersebut. Harus sudah terverifikasi, baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan akreditasi. Orang tua harus mengetahui bagaimana sistem pengawasan dan juga pengasuhan dari pengasuh yang ada. Dan harus mengetahui bahwa pengasuh yang ada di tempat penitipan anak sudah ada sertifikasi dan sesuai dengan proporsi. Karena bagi pengawasan yang ada, yakni terkait dengan pengasuh ini sudah ada ketentuan. Baik satu pengasuh harus menjaga 1 hingga 2 bayi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga harus melihat terkait dengan kurikulum dan juga kebijakan yang diberlakukan. Nah, orang tua ini harus mengetahui bagaimana aktivitas keseharian anak-anaknya yang dilakukan di tempat pengasuhan anak. Kemudian untuk selanjutnya adalah observasi. Pastikan observasi datang secara langsung ke tempat penitipan anak untuk bisa memastikan fasilitas yang ada dan juga lingkungan yang ada, termasuk alat mainan yang digunakan bagi anak-anak Anda. Kemudian juga jangan lupa untuk cek CCTV di setiap sudut tempat pengasuhan anak ataupun penitipan anak. Kemudian yang terakhir adalah peka terhadap red flag ataupun tanda bahaya. Anda bisa memperhatikan bagaimana keadaan anak-anak Anda dan juga sikap Anda. Kasus ini membuka mata bahwa perlindungan anak tidak berhenti di rumah. Tempat penitipan anak seharusnya menjadi perpanjangan rasa aman, bukan justru menghadirkan risiko baru. Ketika kepercayaan diberikan, maka pengawasan dan tanggung jawab harus berjalan seiring, karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya rasa aman hari ini, tetapi masa depan mereka. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak bahwa pengawasan terhadap anak tidaklah boleh lengah. Orang tua diminta untuk lebih waspada dalam memilih dan memantau lingkungan anak, sementara pemerintah harus memastikan prosedur perizinan tempat penitipan anak dalam kondisi yang berjalan ketat dan berkelanjutan. Laporan Niken Cahyani, Dava Syalevi, Jakarta, Garuda TV.